Selamat malam semuanya. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini eh, dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 7. Saya membacakan firman Tuhan ini demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga perang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini menjadi kabar baik bagi kita pada saat ini, bahwa Allah kita adalah Allah yang menyatakan dirinya. Bagaimana Allah menyatakan diri? Dinyatakan di dalam nas ini. Pertama-tama, Dia menyatakan diri dengan kekuasaannya. Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa, melampaui akal dan pemikiran kita untuk memikirkan apa yang Dia bisa perbuat. Sangat melampaui segala sesuatu. Kekuasaan Allah itu dahsyat dan sangat tidak mungkin setiap orang untuk bisa menyaksikan kemahakuasaannya itu. Itu sebabnya Allah sendiri yang menyatakan dirinya, memilih orang-orang yang tertentu untuk menyaksikan kemahakuasaannya. Dalam nas ini dikatakan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah memampukan orang-orang yang dipilihnya itu untuk menyaksikan kedahsyatan kemahakuasaannya. Barulah nanti kemudian dari mereka akan muncul kesaksian-kesaksian tentang kemahakuasaan Allah itu. Begitu dahsyatnya kemahakuasaan Allah itu nyata membedakan dirinya dari ilah-ilah yang lain yang pada waktu itu disembah atau dicari-cari untuk disembah oleh bangsa-bangsa umat manusia yang lain. Ya, ada ilah-ilah yang lain yang katanya punya kuasa menolong dan memberikan makanan, memberikan kesuburan kepada manusia, tapi nyatanya justru menghancurkan kehidupan umat manusia. Misalnya dewa-dewa pada waktu itu justru menuntut persembahan-persembahan yang sangat berat sekali untuk dilakukan, seperti pengorbanan anak manusia yang sangat keji di mata Tuhan. Jadi seperti menjanjikan tetapi justru menghancurkan, sehingga tidak membuktikan kemahakuasaan daripada ilah itu. Tetapi Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu benar-benar membawa kepada kehidupan. Walaupun orang yang menyembah itu harus melewati masa-masa yang sulit, tapi di dalam kesulitan-kesulitan itu Allah itu menunjukkan kemahakuasaannya. Tentu demikian juga kita akan menyaksikan pada saat-saat tertentu, melampaui akal dan pemikiran kita sekarang, bahwa Allah itu menolong kita dengan cara-cara yang ajaib.
Lalu yang kedua, kita melihat bahwa kemudian Allah itu juga menyatakan dirinya dengan namanya. Semakin luas jangkauan penyataan diri Allah itu, karena dia sudah menyatakan diri dengan namanya. Nama itu adalah menjelaskan identitas seseorang. Siapa diri seseorang itu sesungguhnya. Setelah dia menunjukkan kuasanya, kemudian dia menyatakan diri dengan namanya. Dikatakan bahwa aku telah menyampaikan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Sebab itu kukatakan kepada orang Israel, ayat yang kelima, akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan di sini adalah nama yang menunjuk kepada pribadi Allah Israel sendiri. Ya, nama itu menunjukkan siapa sesungguhnya dirinya. Ini adalah terjemahan dari kata nama pribadi Tuhan yang kemudian tidak boleh disebutkan oleh orang Israel, sehingga disebut dengan sebutan yang lain, yaitu Adonai, artinya Tuhanku. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan dalam huruf besar. Tapi arti yang sesungguhnya adalah satu kata yang sering diterjemahkan juga dengan Yahweh atau Yehovah, yang maknanya sebenarnya menunjukkan keberadaan diri Allah Israel itu sebagai satu-satunya yang ada, atau satu-satunya pengada dari segala sesuatu. Jadi arti dari pada nama itu sendiri membawa makna yang sangat mendalam ketika umat Israel itu berada di bawah kekuasaan yang menindas hidup mereka. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi di dalam kehidupan mereka. Tidak ada satu kekuasaan pun yang bisa terjadi menekan mereka. Sesungguhnya itu ada di dalam kekuasaan Dia yang adalah satu-satunya yang ada. Arti daripada nama itu begitu menguatkan bagi siapa saja yang mempercayainya, yaitu umatnya. Jadi kita akan melihat lagi nanti dalam seluruh Alkitab banyak nama yang bisa menunjuk, ya, dipakai menunjuk kepada Allah Israel itu. Nah, misalnya El Shaddai, El Tuhan, Sad itu ada artinya itu adalah dada atau payudara. Jadi kalau El Shaddai berarti Allah sumber kesuburan. Jadi Allah yang memberikan kemakmuran kepadaku. Ya, kita sering nyanyikan El Shaddai itu Allah yang Maha Kuasa, padahal Allah yang membawa kepada kesuburan, mencurahkan kesuburan kepada kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, nama Allah itu akan menyatakan siapa sesungguhnya dirinya yang bisa kita percayai. Ya, semakin kita mengenal nama Allah itu, semakin kita mengenal Dia dalam keberadaan yang dimaksudkannya, ya, berkenaan dengan kehidupan kita pada saat ini. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah juga menyatakan diri dengan perbuatan-perbuatannya. Dia Maha Kuasa, Dia menyatakan diri dengan namanya, tapi Dia menyatakan juga perbuatan-perbuatannya. Ya, bagaimanakah perbuatan-perbuatan Allah itu? Dalam nas kita dikatakan Dia adalah menolong, membebaskan. Ya, Allah Israel adalah Allah yang membebaskan, menyelamatkan umatnya. Tindakan Allah itu adalah bukan hanya ajaib, tapi yang penting adalah membebaskan bagi umatnya, membawa umatnya kepada kemerdekaan, membawa umatnya kepada keselamatan, sampai kepada situasi bahwa umatnya itu mandiri,
umatnya itu benar-benar beribadah ya kepada Dia dengan bebas, dengan sukacita. Itulah perbuatan Allah, penyelamatan Allah bagi kehidupan umatnya. Allah menyatakan diri di dalam tindakan-tindakannya. Ya, Allah kita adalah Allah yang bertindak. Jadi dari mulanya Allah kita itu adalah Allah yang bertindak. Tindakan Allah itu nampak pada sejak awal ke penciptaan. Ya. Dalam Alkitab dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Cocok sekali ya kalimat bahasa Ibrani itu ya tata bahasanya itu sangat menekankan kata kerja ya daripada kalimat itu. Jadi Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Dia menciptakan ya. Allah itu Elohim itu adalah Allah. Jadi kata kerjanya dulu baru subjeknya. Jadi Allah itu ada, Dia memang sejak dari awalnya itu adalah bekerja. Dia adalah bertindak. Dan tindakannya itu adalah menciptakan segala sesuatu yang baru. Itu arti kata bara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu memang dari awal Dia mencipta, Dia berbuat. Sampai sekarang Dia terus menciptakan dunia, alam semesta. Yang baru Dia berhenti pada hari ketujuh. Hari ketujuh itu adalah Sabat. Ya, Sabat itu adalah hari yang mengingat perhentian Tuhan. Ya, sorga itu. Ya, sebenarnya Sabat itu adalah melambangkan sorga di mana Allah sudah berhenti. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sampai sekarang Bapakku masih bekerja. Berarti sampai sekarang Allah juga masih tetap bekerja. Tetapi nanti ya hari perhentian Tuhan itu semuanya sudahlah sempurna adanya, itu surga. Berarti Allah terus menyatakan diri sampai saat ini ya, terus menyatakan diri kepada ciptaannya supaya semakin orang mengenal Dia, semakin ciptaannya mengenal Allah itu dan terus mengalami proses ilahi menuju kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki. Nah, saudara-saudara sekalian, apa artinya kita mengenal Allah yang menyatakan diri? Kita akan juga menyatakan diri kita. Kita dimungkinkan dengan sederhana untuk mengenal Dia karena Dia menyatakan diri. Begitu juga kita semua ya bisa dikenal oleh orang lain, dikenal oleh dunia karena kita juga menyatakan diri kita. Ya, jadi pada saat ini juga ya sama seperti bagaimana Allah kita menyatakan diri, kita juga menyatakan diri kita. Ya, kita ini mempunyai kompetensi yang diberikan oleh Allah. Lalu kita juga menyatakan diri dengan nama kita. Kemudian kita juga yang paling penting juga menyatakan diri kita lewat perbuatan-perbuatan kita. Ya, seperti apakah perbuatan-perbuatan kita? Apakah perbuatan-perbuatan kita itu untuk kebaikan-kah? Atau untuk hal yang tidak baik-kah? Tentu akan membangun siapa diri kita itu sebenarnya di mata orang-orang yang lain. Tapi yang sangat penting juga, dengan kita semakin mendapat penyataan diri Allah, maka kita semakin mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka kita pun semakin bersekutu dengan Dia, semakin dekat dengan Dia. Semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Maka kita pun dapat hidup dekat dan semakin dekat dengan Allah dan mengalami kebaikannya. Makin kita bersekutu dengan Dia, semakin kita mengenal Dia. Semakin kita mengenal Dia, semakin dalam kita lagi bersekutu dengan Dia. Puji Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh menyatakan dirinya kepada kita. Haleluya. Amin.